Persik Kediri yang bermain sangat bagus sekali kemarin ketika mereka melawan Persipura Jayapura, dan nggak cuma lawan Persipura Jayapura sih, sebelumnya juga pertandingan Persik Kediri sangat luar biasa kalau menurut kami, sangat bagus sekali pola penyerangannya dan lini pertahanannya sedikit agak disiplin kalau menurut kami. Nah, akan bertemu dengan Persela Lamongan yang saat ini memang masih berada di zona degradasi ya, Persela Lamongan. Tapi ternyata mereka berhasil menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 2-2. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini? Yuk kita bahas di Fomatic Channel. Sama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat ya. Buat fansnya Persik dan juga Persela, dicatat waktunya. Ingat, jangan sampai ketinggalan, kita nonton. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, Persik Kediri sangat luar biasa permainannya, sangat berubah sekali ketika mereka sudah melewati paruh musim kedua. Mereka berhasil tidak pernah kalah sama sekali di 5 pertandingan terakhir, dan mereka berhasil menang 2 kali, sisanya 3 kali seri. Pertandingan terakhir mereka imbang melawan Persipura Jayapura dengan skor 0-0. Nah, sedangkan Persela Lamongan di 5 pertandingan terakhir, ya walaupun mereka baru kalah sekali di 5 pertandingan terakhir dan mereka imbang 4 kali, tapi mereka nggak pernah menang. Jadi sepertinya mereka membutuhkan kemenangan di pertandingan kali ini. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Persik Kediri saat ini berada di posisi ke-12 ya. Dari 24 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 9 kali dan kalah sebanyak 9 kali dengan poin di angka 27. Nah, sedangkan Persela Lamongan saat ini masih berada di zona degradasi. Dia saat ini berada di posisi ke-17. Dari 24 kali pertandingan mereka berhasil menang 3 kali, draw sebanyak 10 kali dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 19. Nah, kalau kita melihat insight-nya dalam hal produktivitas ya, Persik Kediri hanya mampu mencetak 4 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persela Lamongan mampu mencetak 6 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, mereka baru 1 kali ketemu ya, dan itu pertandingan dimenangkan oleh Persela Lamongan dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistik yang tercatat sampai dengan saat ini dalam hal menggolkan, Persik Kediri sedikit lebih produktif dibandingkan dengan Persela Lamongan karena angkanya di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan Persela Lamongan angkanya di bawah 1, yaitu di bawah angka 0,88 gol per pertandingan. Sedangkan Persik Kediri dalam hal kebobolan angkanya juga lebih baik dibandingkan dengan Persela Lamongan, yaitu di angka 1,17 gol per pertandingan, sedangkan Persela Lamongan di angka 1,54 gol per pertandingan. Ya, tapi mereka sama-sama masing-masing angkanya di atas 1. Kalau kita melihat statistik pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Persela Lamongan dengan skor 1-0, ternyata secara penguasaan bola Persik Kediri lebih unggul, yaitu sebanyak 57%. Dalam hal kesempatan mencetak golnya pun juga Persik Kediri lebih unggul sebanyak 12 kali dan 7 kalinya mengarah ke arah gawang. Sangat berbeda jauh sekali dengan Persela Lamongan ya. Mereka hanya mendapatkan 2 kali kesempatan mencetak gol dan 1 kali tendangan ke arah gawang. Nah, dalam hal serangan jauh juga ternyata Persik Kediri lebih unggul, yaitu sebanyak 80 kali serangan, dan serangan berbahaya juga Persik Kediri lebih unggul, yaitu sebanyak 64 kali serangan. Jadi ternyata di pertandingan ini ternyata Persela Lamongan berhasil merebut gol di awal-awal babak pertama. Dan sepertinya Persik Kediri tidak mampu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di pertandingan kali ini. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi secara statistik memang Persik Kediri sedikitnya lebih di atas dari Persela Lamongan untuk statistik sampai dengan musim saat ini. Dalam hal menggolkan lebih produktif, dalam hal pertahanan juga lebih baik dibandingkan dengan Persela Lamongan. Kalau kita melihat di 5 pertemuan terakhir pun Persik Kediri masih lebih baik sepertinya karena mereka berhasil menang 2 kali dan gak pernah kalah. Sedangkan Persela Lamongan gak berhasil menang dan mereka kalah 1 kali. Tapi memang sedikit unggul dalam hal produktivitas Persela Lamongan di 5 pertandingan terakhir karena dia berhasil mencetak 6 gol. Sedangkan Persik Kediri hanya 4 gol. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya antara Persipura Jayapura melawan Persik Kediri yang berakhir imbang 0-0, memang dilihat kedisiplinan dari lini pertahanannya Persik Kediri sangat baik sekali ya. Gempuran-gempuran serangan dari Persipura Jayapura mereka berhasil mematahkan. Jadi sepertinya memang
faktor pertahanan sangat berpengaruh di pertandingan kali ini. Nah, untuk Persela Lamongan yang di pertandingan terakhir mereka bertemu dengan Persebaya Surabaya yang bisa dibilang sangat bagus performanya, mereka berhasil menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 2-2 ya. Walaupun secara penguasaan bola Persebaya Surabaya lebih unggul, tapi ternyata kesempatan mencetak golnya lebih banyak Persela Lamongan karena memang Persebaya Surabaya secara efektivitas serangan sangat baik sekali ya. Jadi ketika mereka walaupun menyerangnya sedikit, kesempatan didapat pun sedikit, tapi sangat efektif dan sangat kemungkinan besar terjadi gol kalau menurut kami. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persik Kediri melawan Persela Lamongan. Saat ini Persela Lamongan sangat membutuhkan kemenangan ya. Mereka harus berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi. Ya, ini menjadi salah satu targetnya mereka ya, supaya mereka tidak terdegradasi ke Liga Kedua, karena kalau klub sudah degradasi ke Liga 2 biasanya mereka akan susah kembali untuk balik ke Liga 1 karena mereka akan kehilangan sponsor, akan kehilangan para pemain-pemainnya, ya bisa jadi langsung berubah drastis kondisi dari klub itu. Ya, mereka mungkin butuh beberapa tahun lagi untuk bisa balik ke Liga 1 ya, makanya sepertinya mereka akan berjuang mati-matian kalau menurut kami. Kadang-kadang juga di Liga Indonesia seperti itu, tim-tim yang saat ini berada di zona degradasi itu akan mempunyai kekuatan tersendiri untuk bangkit dan melawan. Sepertinya kemarin juga mereka ketika melawan Persebaya ternyata mereka bisa bangkit. Nah, Persik Kediri yang saat ini memang berada di posisi papan tengah, mereka lagi berjuang ya agar mereka tidak terpuruk lagi ke zona degradasi, karena di awal-awal musim mereka sempat masuk ke zona degradasi, dan sepertinya memang performanya Persik Kediri saat ini lagi membaik kalau menurut kami. Dan ketika mereka melawan Persipura juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget karena lini pertahanannya sangat disiplin kalau menurut kami. Nah, pertandingan kali ini kalau menurut kami hasilnya kemungkinan besar sih akan berakhir imbang, karena dua klub ini sangat membutuhkan poin di liga kali ini, karena 1 poin pun sangat berarti bagi mereka. Jadi kemungkinan mereka tidak akan bermain sangat terbuka, mereka akan bermain cukup berhati-hati, dan mungkin tingkat kedisiplinan pemain bertahannya akan menjadi salah satu poin penting dari para pelatih untuk pertandingan kali ini. Nah, thank you for watching. Maju Sepak Bola Indonesia. Adios.